Halo semuanya, ketemu lagi di Istana Pelangi. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat? Ya harus sehat dong, karena kali ini kita mau bahas tentang desa-desa teraneh di seluruh dunia yang mungkin aja kamu belum tahu. Desa-desa ini disebut aneh karena ada suatu hal unik dari desa tersebut, yang pastinya seru untuk kita bahas. Malahan katanya nih, ada yang harus telanjang di siang hari loh. Hah? Beneran? Eits, tunggu dulu. Mana coba tadi yang semangat banget langsung autofokus matanya? Ngaku. Gak pakai lama, yuk langsung kita kemon. Desa Yangsi, Cina. Desa ini terletak di Provinsi Sichuan di Cina Barat Daya. Yang aneh dari desa ini adalah karena 40% dari penduduknya yang hanya berjumlah 80 jiwa mempunyai tubuh kerdil yang hanya 90 cm aja. Dan yang paling pendek tingginya cuma 60 cm. Makanya desa ini juga disebut desa kurcaci. Menurut para tetua desa, awalnya desa Yangsi ini pernah terkena wabah penyakit misterius yang menyebabkan pertumbuhan anak-anak usia 5 sampai dengan 7 tahun terganggu, sehingga menyebabkan warganya sekarang memiliki kaki yang pendek. Ada juga cerita versi lainnya, yang bermula ketika mereka menemukan kura-kura berwarna hitam dengan kaki yang aneh. Awalnya penduduk desa ragu, tapi karena keputusan banyak orang, akhirnya diputuskan untuk memasak dan memakan kura-kura tersebut pada suatu acara besar di desa. Jadi, ketika muncul penyakit yang menyebabkan mereka kerdil, sebagian dari mereka percaya itu adalah kutukan atas pembunuhan kura-kura tersebut yang berimbas kepada anak-anak di desa Yangsi. Tapi terlepas dari banyaknya cerita yang beredar, pemerintah Cina tidak pernah menjelaskan secara detail dan ilmiah apa yang menjadi penyebabnya. Malahan nih guys, meskipun desa ini sangat unik dan menarik untuk dijadikan objek wisata, pemerintah Cina tidak memperbolehkan orang asing untuk memasuki desa Yangsi, alias dilarang. Misterius ya. Desa Nagoro, Jepang. Kita semua tahu kan kalau sebuah desa biasanya hanya akan dihuni oleh manusia. Tapi hal itu nggak berlaku bagi desa Nagoro ini. Loh kok gitu? Ya karena semua penduduk di desa ini adalah boneka. Apa? Beneran? Yap, desa yang terletak di pedalaman Pulau Shikoku, Jepang ini dihuni oleh ratusan boneka-boneka yang mirip dengan orang-orangan gitu. Sangat unik dan aneh. Sedikit bikin merinding juga ya liatnya. Jadi ceritanya nih teman-teman, dulu itu desa ini ya sama kayak desa lainnya. Ada penduduk asli. Tapi sejak selesai Perang Dunia, banyak anak muda penduduk desa Nagoro memutuskan buat pergi ke kota untuk nyari pekerjaan yang lebih baik dan gak pernah balik-balik lagi. Sampai akhirnya ada seorang anak rantauan bernama Ayano yang memutuskan untuk kembali ke desanya untuk ngerawat ayahnya yang sudah tua. Ayano juga kaget melihat kondisi desanya yang sepi dan cuma tersisa beberapa puluh orang saja. Sampai ketika ayahnya meninggal, Ayano mulai dapat ide untuk buat boneka-boneka sampai terkumpul sekitar 350 boneka di desa Nagoro yang dibuat mirip dengan penduduk desa. Ayano meletakkan boneka-boneka itu persis seperti saat penduduk desa masih di sana. Ada yang sedang bersantai di depan toko, suami istri yang duduk di tepi sungai, seorang anak yang bermain di ayunan, dan ada juga yang dibuat seperti murid-murid yang sedang belajar di sekolah. Dan masih banyak lagi. Hal ini untuk mengenang orang-orang yang disayangi yang sudah pergi dari desa. Jadi gimana nih teman-teman? Ada yang tertarik berkunjung ke desa Nagoro? Kalau Mimin sih kapan-kapan aja deh. Desa Hogwey di Belanda. Ya berbeda dengan desa Nagoro yang semua penduduknya adalah boneka. Di desa Hogwey sendiri, semua penduduknya merupakan penderita penyakit demensia. Kalau dilihat sekilas mungkin gak ada yang aneh ya. Tapi di desa Hogwey merupakan desa buatan yang dirancang untuk panti jompo yang secara keseluruhan adalah penderita demensia parah.
Kamu begitu dengar panti jompo pasti langsung gimana gitu kan? Gak usah sedih, karena desa Hogway ini beda sama panti jompo yang kita lihat biasanya, yang kesannya menjemukan alias ngebosenin. Karena Hogway berupaya sebaik mungkin untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang layak huni bagi orang-orang yang gak berdaya ini. Mereka memiliki teater, toko kelontong, kantor pos, taman, bahkan klub. Setiap penjaga toko, pelayan, atau pembantu rumah tangga merupakan karyawan Hogway yang memainkan peran mereka masing-masing dalam gaya seperti Truman Show. Konsep Hogway ini didirikan oleh Yvonne van Amerongen yang pernah bekerja sebagai staf di panti jompo tradisional Belanda. Ya, Yvonne berpikir merawat orang tua di panti jompo itu nggak cukup dengan pelayanan terbaik saja, melainkan bebas untuk melakukan hal-hal yang mereka sukai. Ya, walau sempat menuai kritik pada awalnya karena dianggap menipu dan memanipulasi para penduduk, tapi tidak sedikit juga yang mendukung konsep ini. Bahkan, penduduknya juga tidak merasa keberatan. Karena di Hogway, penduduk lebih sedikit mengkonsumsi obat-obatan, makan dengan lebih baik, hidup lebih lama, dan tampak lebih bahagia jika dibandingkan dengan lansia lainnya yang berada di fasilitas perawatan lansia pada umumnya. Gimana teman-teman? Kalian setuju nggak kalau Indonesia juga punya tempat dengan konsep kayak gini? Komen di bawah ya. Yuk, lanjut. Desa Kapdaje. Sampai juga kita di sini. Yang dari tadi tunggu-tunggu sama teman-teman kita, yang langsung autofokus tadi, ayo siapa ngaku? Ya, karena arti dari desa Kapdaje adalah desa bugil. OMG. Ya, wilayah yang bernama lengkap Village Naturist Kapdaje ini memang sudah jadi pusat kaum nudis sejak 1960-an. Bahkan para pengelola atau penduduk desa nggak akan mengizinkan wisatawan yang datang, tapi tetap ingin mengenakan busana. Jadi buat kamu yang pengen kesana tapi nggak mau bertelanjang ria, siap-siap aja ya. Kalau kedapatan petugas biasanya akan ngasih denda buat kamu, yang jumlahnya nggak terbilang sedikit. Tapi jangan khawatir, karena aturan telanjang ini cuma berlaku siang hari aja kok teman-teman. Karena cuaca yang dingin saat malam hari, wisatawan diperbolehkan kok memakai baju saat malam hari. Tapi yang unik dari desa ini bukan cuma itu aja loh. Karena terletak di pesisir pantai, jadi Kapdaje memiliki banyak spot wisata yang indah dan sayang untuk dilewatkan. Pantai Kapdaje juga menawarkan hamparan pasir sepanjang hampir 2 km yang menjadi surganya bagi para turis. Desa ini juga menawarkan berbagai macam pilihan tempat tinggal, mulai dari mobil camping sederhana hingga villa dan hotel mewah. Di sini juga tersedia toko-toko, lapangan olahraga, bar, restoran, dan bahkan area rekreasi. Tapi tetap aja semuanya wajib telanjang. Jadi gimana teman-teman? Siapa yang mau ikut Mimin pergi ke sini? Wow, tapi Mimin sih cuma nganter sampai gerbangnya aja palingan. Desa Noiva do Cordeiro, Brazil. Nah, desa yang satu ini juga tergolong sangat unik. Selain karena pemandangannya yang indah, penduduk di sini cantik-cantik loh. Iya, kamu nggak salah dengar. Semua penduduk desa ini cantik-cantik. Jadi, desa yang terletak di negara Brazil ini menjalani kehidupan sehari-hari tanpa pria. Sudah sejak dahulu, desa ini disebut-sebut sebagai desa tercantik di dunia. Kehidupan di desa ini sudah terbentuk sejak tahun 1890-an. Saat itu ada seorang perempuan muda yang namanya Maria Senorina de Lima yang dikucilkan bersama keluarganya oleh pihak gereja Katolik setempat. Alasannya adalah karena tuduhan perbuatan zina. Kasian ya. Nah, dengan kata lain, yang mendirikan desa khusus wanita Noiva do Cordeiro adalah Maria Senorina de Lima setelah meninggalkan seorang laki-laki yang terpaksa dinikahinya. Nah, sejak saat itu desa ini hanya dihuni oleh kaum wanita.
Sebenarnya para penduduk di desa ini memiliki keluarga, bahkan sudah ada yang bersuami dan memiliki anak lelaki. Namun, ada peraturan khusus di desa ini, yakni hanya wanita saja yang bisa berkuasa di Noiva do Cordeiro. Mereka memang punya keluarga, tapi tidak hidup bersama-sama setiap hari. Pria yang mempersunting wanita setempat tidak diberi izin tinggal di sana. Para suami harus bekerja jauh dari desa dan hanya diizinkan kembali ke rumah pada saat akhir pekan. Terlepas dari keunikan dan keindahannya, apa yang mereka kerjakan sehari-hari di desa? Ya, sebagian besar wanita di desa Noiva do Cordeiro bekerja di bidang pertanian. Mereka berkebun, beternak, dan membuat pakaian. Para wanita tersebut adalah pekerja keras. Mereka bertanggung jawab untuk segala aspek kehidupan yang dijalani, mulai dari sistem perkebunan, perencanaan kota, hingga acara keagamaan. Hidup berdampingan sehari-hari dengan sesamanya, para wanita tangguh di desa Noiva do Cordeiro tidak lantas bersaing satu sama lain. Bagaimana menurutmu kehidupan di Noiva do Cordeiro? Apakah ada niat berkunjung ke sana suatu hari nanti? Wow, unik-unik banget ya teman-teman. Ya, bahkan ada yang jatuhnya jadi aneh. Kira-kira dari daftar desa-desa tadi, mana nih yang pengen kamu kunjungi suatu hari nanti? Coba share di kolom komentar ya. Jika kamu suka dengan konten video kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe juga agar kamu gak ketinggalan info menarik dan terupdate dari kita. Share juga ke teman kamu sebanyak-banyaknya agar lebih bermanfaat. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye!